Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-6 yang mengambil tema Kitab Kidung Agung. Pada bagian ke-12 ini, kita akan membahas tafsir Kidung Agung, bagian ke-12. Bagian ke-12 adalah bagian dari babak kedua, yaitu di istana Salomo. Ketika itu, Salomo mulai merayunya. Setelah disambut dengan penuh keagungan, Raja Salomo masuk ke istana keputrian dan kemudian duduk di singgasananya. Aku didudukan di sampingnya dan ia merasa pasti bahwa aku akan menerimanya sebagai suamiku dan aku akan menjadi permaisurinya. Ia memulai rayuannya kepadaku dengan memuji-muji kecantikan wajahku. Ia berkata, "Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu." Saat ini memang aku memakai telekung pengantin, yaitu hiasan penutup rambut dan memakai cadar. Di balik cadar itu, ia melihat mataku yang memancarkan ketulusan. Kemudian ia memuji rambutku yang hitam bergelombang. "Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead." Gigiku pun dipujinya. "Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Gigiku putih bersih, tertata rapi, dan tidak ada gigi yang tanggal atau ompong." Bagi Raja Salomo, gigiku tertata rapi dan indah, yang menambah kecantikanku. Bibirku merah merona secara alami, menambah keelokan wajahku yang dipuji oleh sang raja. Bagaikan seuntas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu. Pipiku kemerah-merahan yang terlihat samar-samar dari balik cadarku. Leher panjangku juga dipujinya, di mana pada leherku dikalungkan perhiasan yang sangat mahal, bagaikan seorang permaisuri nan cantik. Ia berkata kepadaku, "Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya." Perhiasan-perhiasan yang menggantung pada leherku adalah jenis kalung yang hanya dikenakan oleh seorang ratu atau permaisuri. Lekukan buah dadaku di balik baju permaisuri yang kukenakan juga dipuji sang raja. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Keindahan buah dadaku diibaratkannya sebagai 2 rusa atau 2 kijang di tengah bunga-bunga bakung yang sangat indah. Pujian yang telah diungkapkan oleh sang raja kepadaku adalah ungkapan-ungkapan yang memuji keindahan musim semi. Sang raja ingin menikmati keindahanku yang sangat berharga, bagaikan gunung mur
dan Bukit Kemenyan, ya, sang raja ingin menikahiku. Kembali sang raja memujiku. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Ia berkata bahwa kecantikanku itu sempurna, tidak ada cacatnya. Ia memohonku untuk menerima rayuannya dan ia akan menjadikanku sebagai permaisurinya. Sebab kecantikanku telah membuat sang raja terpesona. Seperti mengulang pujiannya terhadap kecantikanku dari mataku yang membuat hatinya berdebar-debar, leherku yang berhiaskan kalung-kalung nan indah dan mewah. Ia mengutarakan keinginannya untuk menikmati kenikmatan cinta dalam keharuman tubuhku yang semerbak. Ia memuji bibirku yang memerah, merekah, tidak kering, dan indah. Raja Salomo mengungkapkan perasaannya bahwa banyak gadis yang ingin menikah dengannya. Tanpa rayuan sekalipun, mereka telah menginginkan untuk menikah dengannya. Namun, baru kali ini ia menemui seorang gadis yang menolak keras pinangannya. Hal inilah yang telah membuatnya benar-benar kagum kepadaku. Sehingga ia berkata, "Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai." Tidak mudah bagi sang raja untuk menggapai cintaku. Memang hatiku tidak akan terbuka untuk pinangan raja, karena aku memiliki cinta sejati kepada kekasihku yang berada di desaku nan permai dan aku rindu kepadanya. Justru oleh karena tidak mudahnya bagi sang raja untuk menggapai cintaku yang tertutup rapi oleh materai itu, maka ia telah meminangku untuk menjadi permaisurinya. Sebuah pinangan yang sangat berharga dan mulia. Meskipun ia telah memiliki ratusan istri dan gundik, namun ia sangat ingin menjadikanku sebagai permaisurinya. Jika aku mau menerima iming-iming ini, maka anakkulah yang akan mewarisi tahta raja. Jika aku menerimanya dan membuka pintu-pintu hatiku yang bermeterai itu, maka ia akan menikmati mata airku yang membawa kehidupan cintaku. Namun aku tetap memilih untuk menutup kebun hatiku dan memateraikan mata air cintaku hanya bagi kekasihku di desaku nan permai. Sebab aku telah memiliki cinta sejati kepada kekasihku yang sangat kucintai, gembala muda. Sementara sang raja merayuku, aku senantiasa merindukan kekasihku. Aku merindukan kedatangannya untuk menikmati bersama kebunku dan mata airku yang hanya terbuka bagi kekasihku, gembala muda. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Cintaku hanya baginya. Aku tetap akan menjaga kemurnian serta kesucian cintaku ini hanya bagi kekasihku, satu-satunya orang yang aku cintai, dan aku akan tetap menutupnya bagi yang lain.
Dalam lamunan itu, seolah-olah kekasihku datang di hadapanku dan berkata, "Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku, kumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah, minumlah sampai mabuk cinta." Kekasihku itu datang ke kebunku yang hanya terbuka baginya. Aku menikah dengannya dan ia menikmati pernikahan itu, menikmati cintaku yang hanya baginya. Namun sayang sekali, ternyata itu hanyalah lamunanku. Aku sangat mengharapkan lamunan itu terjadi karena cintaku hanya baginya. Aku berjanji bahwa aku akan tetap menutup kebunku dan mata airku bagi yang lain, karena kebunku dan mata airku hanyalah baginya. Dalam rayuannya kali ini, Salomo memberikan iming-iming kepada gadis Sulamit bahwa ia akan menjadikan si gadis sebagai permaisurinya, bahkan sebagai permaisuri utama. Tentunya ini merupakan sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, karena tentu anak yang akan dilahirkannya akan menjadi pewaris tahta kerajaan Yehuda. Tetapi si gadis telah memiliki cinta sejati. Dia tidak tergoda oleh bujuk rayu itu. Dia tetap memikirkan kekasihnya yang ada di desa. Inilah cinta sejati. Kita harus memiliki cinta sejati kepada Tuhan. Meskipun iming-iming dunia menginginkan kita meninggalkan Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria.